Aku Miki, sahabat Alkitab kalian. Masih ingat kuis tentang tempat istimewa untuk Tuhan? Iya, kemah suci. Hari ini, Miki kembali melanjutkan tentang bagaimana orang-orang Israel harus berdoa dan menyembah Tuhan di kemah suci. Siap? Ayo kita mulai. Pertanyaan pertama. Kitab apa di Perjanjian Lama yang mengajarkan bangsa Israel tentang cara berdoa dan menyembah Tuhan? Apakah kitab Kejadian, atau kitab Imamat, atau kitab Bilangan, atau kitab Ulangan? Jawabannya adalah kitab Imamat. Setelah kemah suci selesai dibangun, Tuhan memanggil Musa dan memberi bangsa Israel banyak petunjuk tentang cara menyembah Tuhan. Mulai dari cara beribadah, memberi persembahan, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Dan semua petunjuk ini ada di kitab Imamat. Itu seperti buku panduan bagi bangsa Israel sebagai umat Tuhan. Pertanyaan berikutnya, apa sebutan bagi orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel beribadah? Apakah imam, atau raja, atau nabi, atau kepala prajurit? Jawabannya adalah imam. Imam adalah orang yang dipilih Tuhan untuk membantu bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Tugas imam misalnya, memimpin persembahan kepada Tuhan, mengajarkan perintah Tuhan, dan menjaga kemah suci. Nah, di antara semua imam, ada satu imam yang punya tugas paling khusus dan paling penting. Imam itu disebut imam besar. Siapa yang dipilih Tuhan untuk menjadi imam besar pertama bagi umatnya? Apakah Musa, atau Harun, atau Yosua, atau Kaleb? Kalau kamu menjawab Harun, kamu benar. Imam besar adalah pemimpin dari semua imam. Hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus untuk memohon pengampunan dosa bangsa Israel kepada Tuhan. Tetapi sekarang, Yesus adalah imam besar kita yang sempurna, sehingga kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Ayo kita lanjut. Kapan imam besar boleh masuk ke ruang Maha Kudus? Apakah setiap hari, atau setiap hari Sabat, atau satu kali dalam setahun, atau tidak boleh masuk? Jawabannya adalah satu kali dalam setahun. Ruang Maha Kudus adalah tempat paling kudus di kemah suci. Hanya imam besar yang boleh masuk ke sana. Dan itu hanya satu kali dalam setahun pada Hari Raya Pendamaian. Hari Raya Pendamaian adalah hari khusus ketika imam besar mempersembahkan korban untuk memohon pengampunan Tuhan atas dosa-dosa Israel. Apa yang harus dilakukan para imam sebelum masuk di kemah suci? Apakah makan sangat banyak, atau berdoa di rumah, atau tidur terlebih dahulu, atau membasuh diri dan pakai pakaian khusus? Kamu benar, membasuh diri dan memakai pakaian khusus. Membasuh diri artinya para imam harus mencuci tangan dan kaki di bejana pembasuhan yang ada di pelataran kemah suci. Tuhan ingin para imam datang dengan bersih, hormat, dan siap saat melayaninya. Sama seperti kita mandi dan memakai baju rapi saat pergi ke acara penting, para imam juga harus bersih dan rapi saat melayani Tuhan. Hebat! Kamu sudah menjawab setengah dari kuis ini. Ayo lanjut. Hewan apa yang Tuhan perintahkan kepada Israel untuk dibawa sebagai persembahan? Apakah domba, sapi, dan merpati? Atau ayam, bebek, dan ikan? Atau unta, kuda, dan keledai? Atau anjing, kucing, dan kuda? Jawabannya adalah domba, sapi, dan merpati. Tuhan mengajarkan umat Israel untuk membawa persembahan yang terbaik kepadanya. Karena Tuhan sudah sangat baik kepada mereka, maka Tuhan layak menerima yang terbaik. Kita juga harus belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Pertanyaan berikutnya, siapa korban sempurna untuk dosa manusia? Apakah domba, atau merpati, atau Musa, atau Yesus Kristus?
Benar, Yesus Kristus. Dulu, bangsa Israel datang kepada Tuhan dengan membawa korban persembahan melalui para imam untuk memohon pengampunan dosa. Tetapi sekarang, Yesus sudah datang ke dunia dan mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita. Karena Yesus sudah menjadi korban yang sempurna, kita tidak perlu lagi membawa korban hewan. Sekarang kita bisa datang dan berdoa kepada Tuhan kapan saja dan di mana saja. Apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kasih kepada Tuhan? Apakah berbohong kepada teman? Atau tidak mau berbagi? Atau hidup taat kepada Tuhan? Atau membalas kejahatan dengan kejahatan? Benar, Tuhan senang saat kita hidup taat kepadanya. Kita bisa menunjukkan kasih kepada Tuhan dengan berkata jujur, membantu orang lain, dan melakukan hal yang baik. Sedikit lagi, dengarkan pertanyaan ini baik-baik ya. Manakah yang menunjukkan hidup yang menyenangkan Tuhan? Apakah suka mengejek teman? Atau sering marah dan memukul? Atau tidak mau minta maaf? Atau mau berkata jujur dan mengampuni? Tepat sekali, mau berkata jujur dan mengampuni. Tuhan ingin kita hidup kudus. Artinya, hidup yang mencerminkan kasih dan kebaikan Tuhan setiap hari. Pertanyaan terakhir, selain menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan? Apakah dengan hidup yang taat setiap hari? Atau hanya saat hari Minggu? Atau hanya saat di gereja? Atau saat ingin saja? Jawabannya adalah dengan hidup yang taat setiap hari. Menyembah Tuhan bukan hanya tentang bernyanyi di gereja. Kita juga menyembah Tuhan melalui cara kita hidup, seperti taat kepada orang tua, berkata jujur, mengasihi teman, dan melakukan yang benar. Hebat! Kamu sudah menyelesaikan kuis hari ini. Kamu juga bisa membaca lebih banyak tentang ini di Imamat 1-27 ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Pertama, Allah itu kudus. Jadi kita belajar untuk menghormatinya dengan sungguh-sungguh. Kedua, Tuhan ingin kita selalu melakukan firman-Nya. Jangan lupa baca Alkitabmu setiap hari ya. Sampai jumpa di kuis selanjutnya. Tuhan Yesus sayang kamu.